kan saya ada laundry di rumah Pak Haji. Pikir saya kalau laundry di rumah itu kan bisa sembari ngomong anak kayak gitu. Ada yang bantuin sih Pak Haji, cuman pertanyaannya apa? Pertanyaannya laundrynya itu biar tambah gede apa biar ada mbaknya yang nggak ganti 9 hari dilapin di mesin laundry. Rame banyak orderan rame nanti orderannya rame banyak. Iya, kemarin udah nyobain 10 miliar 10 juta penghasilan sebulan 10 sehari 10 juta sehari tak 10 juta. Tuhan ada cara manggil? Ada Pak Haji. Tuh alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli itu ada contohnya. Manjur banget. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya, anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan. Panggil ganteng datang ya, datang ke rumah saya, masuk ke rumah saya, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke rekening, undang ya, ajak ya, datang ke rumah saya sini, kawanmu sebanyak-banyaknya dari mana saja, undang ya, ajak ya, datang ya kawanmu ke rumah saya sini sebanyak-banyaknya dari mana saja. Saya perlu uang 10 miliar bulan ini. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan. Besok Sabtu. Undang ya, ajak ya, datang ya. Pengen laku tempelin. Kawanmu sebanyak-banyaknya dari arah mana saja, dari negara mana saja, ke sini sebanyak-banyaknya. Pindah pemilik. Kembangkan sendiri. Caranya kita lagi mandi, praktek ngerjakannya sekali praktek ini minimal 10 sama, enggak sendiri juga manjur 9 kali nanti laku 9 kali siapa ulang lagi 9 dengar-dengar menjual iya 9 kali lah waktunya boleh habis sholat. Jadi, pindah milik yang lain. Pindah milik 5 kali waktu longgar yang luang. Sampai ketemu lagi. Siap ya. Sabtu buat besok. Di mana saja, di masjid, jangan di masjid. Di rumah saja. Ya? Siap ya. Gimana? Habis sholat. Sip ya. Cair 10M. Amin. Terkabul. Cair 10M. Terkabul. Pasti. Makasih ya. Salam buat Bang ya. Yuk, pergi ya. Yuk. Tinggal di mana? Oh iya. Tinggal di mana? Bekasi, Bantar Gebang, Pak Haji. Bandar Gebang. Iya. Sehari-harinya kegiatannya apa? Kegiatannya itu usaha. Usahanya bidangnya apa? Bidangnya itu bangsanya di istilah safety perusahaan, kayak semacam sarung tangan, dari berbagai sarung tangan, ada majun, kaos kayak itu yang dilakukan setiap harinya. Oh iya. Jadi Bapak belanjanya di mana? Belanja udah ada yang antar dari perusahaan. Udah ada yang antar. Jualnya kemana? Jualnya itu biasanya datang sendiri dari pabrik-pabrik yang mentek, kita melayani.
Nah sekarang permasalahannya apa ke RDAY? Ya saya itu pengen meningkat lah intinya. Contohnya? Dalam segi penghasilan lah ya. Itu ya pemasarannya juga harus ini kan. Ya bulan saya minta ditingkatkan. Nah kalau Bapak pengen penghasilan jadi tingkatin, pakai ilmu RDAY aja yang paling gampang. Apa tuh? Sedekahnya ditingkatin. Jadi sedekah subuhnya udah berapa? Misalkan 100.000 naikin jadi 200. Jumat barokah tadinya 1 juta naikin jadi 2 juta gitu. Terus sholat badiah qobliyah nggak boleh bolong. Iya. Gitu. Kalau Bapak pengen penghasilannya sebulan 10 miliar ya harus bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Qurannya harus 12 juz. Tapi kalau penghasilannya di bawah 10 M, ya nggak usah. Cukup sedekah subuh aja. Oh, gitu. Sama Jumat barokah sama sholat badiah qobliyah. Iya. Terus apa lagi? Kalau itu memang udah saya lakukan Pak Haji. Yang udah mana? lama gitu. Yang mana? Yang mana yang udah? Yang itu yang Bapak utarakan Pak Haji tadi. Yang sedekah, mana? Sedekah itu. Sedekah subuh. Sedekah subuh. Berapa sehari sedekah subuh? Pertama saya sedekah subuh kan 50. Terus naik lagi kan 100.000 gitu. Itu rutinitas itu. Dinaikin lagi. Kalau Bapak pengen naikin penghasilannya naikin. Naikin. Ada namanya tamu saya. Iya. Dia maksain sedekah subuh. Itu 1 hari 3 juta. Paksain dia seminggu sedekahnya hampir 20 juta. Alhamdulillah 30 hari hampir 60 juta sedekahnya. Hampir 60 juta sampai 70. Penghasilannya sehari 600 juta. Iya. Penghasilannya per hari 600 juta. Nah coba Bapak praktekin. Sedekah subuhnya ditingkatin. Itu doang, nggak ada cara lain. Terus apa lagi? Terus kalau yang masalah uang ke rekening pindah rekening gimana itu Pak Haji? Oh itu diajarin centong cair 10 miliar. 10 miliar. Centong. Nyentong itu diajarin. Pakai uang bibit, mesti pakai uang bibit. Tadi kasih uang bibit. Iya. Ajarin. Centongnya mana? Kasih uang bibit. Nah, cair 10 M. Dikasih uang bibit Pak Haji. Iya. Ya. Ini natanya begini. Bapak nanti ada bahasanya. Pokoknya kalau mau manggil pelanggan biar laris, ini ilmu centongnya. Nanti bahasanya dikembangkan. Man gorengin kentang man, apa roti bakar man di sini bikin dua Haji Marko sama saya man. Dikembangkan sendiri bahasanya kentang ya. Kentang sama roti bakar. Nah ini saya contohin. Nah, contohnya begini. Nanti Bapak kembangkan lagi ya, yang enak, yang hafal, nggak harus baca, sudah di luar kepala. Nah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan. Kuatkan. Nyentongnya ke dalam begini. Ya, terus dipanggil gitu. Ucapannya manggilnya apa saja boleh, dikasih nama, boleh ganteng, boleh cantik. Ya. Kalau dipanggil ganteng misalkan ganteng, cantik. Nah, cantik, ganteng, datang ya. Datang ke rumah saya. Masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke rekening saya. Nanti rotinya dibikinin. Undang, datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya dari mana saja. Undang, ajak, datang ke sini kawanmu dari mana saja sebanyak-banyaknya.
saya perlu uang 10 miliar bulan ini. Bulan ini saya perlu uang 10 miliar. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan. Undang ya, ajak ya, datang ya ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya dari mana saja. Nah, diulang-ulang seperti ini diulang-ulang 9 kali. Nah, waktunya boleh habis sholat atau waktu-waktu yang lain, tapi sholatnya pas sholat yang di rumah. Ya, kalau di masjid nggak usah disekeletkan ini, nanti viral. Iya, apa mau dicoba di masjid pakai toa? Nggak enak. Geger, rame jadi guyonan tonggo. Harus disimpan. Disimpan, ya. Nggak boleh dikeluarkan. Jangan nanti teman-temannya aja yang dipakai. Oh ya teman-teman. Bisa? Ya. Bisa. Cair 10M. 10. Pasti. Pasti. Terkabul. Kabul. Sip, terkabul. Cair 10M. Pasti. Tiap bulan 10M. Pak Haji boleh nanya? Boleh. Ini anak lagi sakit, Pak Haji. Sakit apa? Fever, lambung apa ya? Lambung. Oh, gampang obatnya. Makanan favoritnya dia apa waktu sehat? Waduh. Pokoknya kalau dia sehat dulu makanan favoritnya apa? Mie ayam. Mie ayam. Berapa mie ayam yang di mana? Bakmi ayam GM. Ah, berapa tuh bakmi ayam GM? 40.000. 40.000. Minumnya es teh manis. 5.000. 45.000 kali 500 anak yatim kali 12. Nanti ibu cebok alat kelamin ibu, air cebokannya diminumin ke dia. Makannya apa? Ayam geprek. Berapa? 35.000. 35.000. Minumnya 5.000. 40.000 kali 500 anak yatim kali 12. Nah, sedekahnya itu. Obatnya sedekah. Nah, obatnya itu air cebokan alat kelamin ibu diminumin. Buat masak nasi, buat bikin kue. Udah sehat. Hah? Ini anak kan anak kandung saya. Masih bisa? Nyambung. Air cebokan alat kelamin ibu. Air cebokan alat kelamin bapak juga manjur. Siapa aja, pokoknya air cebokan yang lebih tua dari dia. Manjur. Jangankan buat anak sakit. Ini anaknya hobinya main HP. Coba cerita. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Iya ibu, ketika anak saya tiga-tiganya main HP, terus bu suruh sholat susah, jangan sholat, makannya susah, apalagi baca Quran atau baca pelajaran, itu sukanya apa? Mabar, main bareng sama teman-temannya. Kadang-kadang mereka tidurnya sampai jam 12, kadang-kadang kita teriak-teriak, karena mereka udah mulai males ngerjain yang lain, olahraga apalagi. Terus saya ingat kita punya ilmu dari Pak Haji, yaitu air cebokan istri setelah bangun tidur sebelum pipis dicebok, langsung dituang di ember, airnya dipakai untuk bikin nasi, pakai rice cooker kan, terus bikin bubur kacang hijau, bikin susu maupun nyeduh kopi. Jadi kita kasih mereka 2-3 hari. Hari ketiga baru kurasa bahwa mereka tuh mulai berubah. Mereka pada habis makan dikebelakangin, kadang-kadang dicuci piring, kadang-kadang kamar mandi belum nggak disikat dia, terus biasanya setrikaan sampai numpuk. Karena saya suka bingung, ini beli baju terus tapi setrikaannya nggak disetrika. Sekarang tuh udah beres semuanya, belajar, baca Quran, ke masjid, sholat nggak suruh-suruh, terus air habis makan minum mereka rapiin lagi, dan di sekolahnya prestasi semuanya bu. Jadi ibu harus yakin juga, doanya sama kayak yang lainnya, dengan mengharap Allah SWT yang Maha Pengasih Penyayang, dan wasiyahnya
anak aminnya anak yatim karena ambil pimpinan dari Bapak Iswanto, anak saya nurut, manut, katut, mau belajar, mau sholat tanpa suruh, mau ngerjain kerjaan rumah dan lain-lainnya, dan tidak main game lagi. Jadi sekarang itu mereka main game itu cuma hari Sabtu sama hari Minggu doang. Mantap Bu ya. Bisa? Ya, Pasti ya. terkabul. Mulai pasti sembuh anaknya. Ya. Ya. Sehat. Harus sakit. Saya belum itu Pak. Saya Apa? ingin masuk rekening juga. Apa? Rekening saya biar bisa masuk gimana Pak? Itu kan tadi dicentongin. Jadi ikut sama itunya. Hah? Caranya sama. Sama. Gantian aja kalau bapak nggak nyentongin, ibu yang nyentongin. Masuk ke rekening ibu. Nanti kalau ibu cair 10 miliar, biar suami nggak ngiri, kasih dah 10 juta. Karena laki-laki kalau duitnya banyak bertingkah. Jadi ibu yang megang duitnya. Pak saya mau tanya, di badan saya ada Oh nggak ada. Nggak ada. takutnya dulu kan Ada saya- kodam-kodamnya yang dibatirkan. Nggak ada. Bersih. Maksud saya Pak Haji, Nggak ada. kosong ya? Nggak ada. Kosong. Kosong. Artinya nggak ada. Takut dulu kan perado. Bapak tuh pernah izin apa ke orang pindah untuk penjagaan gitu ya. Memang sih udah lama nggak dipakai, takutnya masih ada sisa. Enggak. Yang penting anaknya sembuh dulu aja dari leper dulu. Kan kalau leper nggak sembuh mati. Kasian. Sirosis mati. Pokoknya buru-buru disedekain. Apa makanan favoritnya dia? Senilai makanan favorit kali jumlah anak yatim kali 12. Diintip aja makannya apa ya dulu dia waktu sehat ya. Oh dia makannya mie ayam di mana? Oh mie ayam di situ. Nah bapak makan. Berapa ya mie ayamnya? 15.000. Minumnya berapa? 5.000, berarti 20.000. 20.000 kali 500 anak yatim kali 12. Kecebokin alat kelamin ibu atau bos. Itu buat bos lo ngapain kaya kalau anak lo mati gimana bos? Nomor 1 anak dulu. Oke? Sehat. Itu tapi totalnya berapa itu? Nggak tahu orang makanan favoritnya apa? Kan saya nggak tahu. Ditransfer ke sini Pak. Iya. Makanan favoritnya dulu kan saya nggak tahu. Perlu datang sini nggak? Nggak usah. Nggak usah ya. Bapak aja. Saya cukup saya. Iya, makanan favoritnya apa? Nah, nanti minumnya apa? Es teh manis atau minumnya Fanta, Coca-Cola. Di total. Kalau masih di rumah sakit gimana? Ini kan masih dirawat. Ya kan makanan favoritnya apa? Masa nggak tahu bapaknya dulu waktu dia sehat? Pernah selama ini pisah sama orang tua. Dulu waktu nggak pisah. Orang udah puluhan tahun, persoalannya nggak pernah nyambung sama orang tua. Anaknya umurnya berapa? 32. Dulu waktu umurnya 15 tahun, umurnya 20 tahun. Dia bisa. Dia di mana? Dia kan di Jawa. Saya di Bekasi, itu ikut dia. Semenjak itu dia udah nggak mau hubungan sama orang tua, jadi nggak mau komunikasi. Nah ini dia sakit komunikasi sama Karena bapak. berhubung dia ada temannya butuh orang tua karena keuangannya nggak ada. Jadi minta tolong kan, siapa yang mau nolong kan begitu. Terus bapak nengokin ke rumah sakit. Udah, Ya udah bapak tengokin lagi, pura-pura. Dulu kamu sehat makan apa sih? Pura-pura begitu. Makannya favoritnya apa? Ditanya. Oh saya makannya ini. Ya udah bapak kira-kira berapa sih tuh? Oh ayam geprek. Oh geprek 25.000. Kira-kira dah. Minumnya es teh manis 5.000 dah, es teh manis lah. Berarti kan 30.000 ya. 30.000 kali 500 anak yatim kali 12. Pak, jelek-jelek anak kita nanti di akhirat dia nggak nuntut kita. Lebih baik kita taklukin dengan sedekah. Kenapa? Karena hatinya keras. Hatinya dia keras. Obat hati keras apa hadisnya? Di Al-Quran hadisnya apa? Iya, hadis obat hati keras. Kata Nabi, maukah kalian hatimu menjadi lembut dan hajat-hajatmu Allah kabulkan? Sayangi anak yatim, usap kepalanya, kasih makan makanan kesukaanmu. Niscaya Allah akan membuat hatimu lembut dan hajat-hajatmu Allah kabulkan. Gitu.
Jadi bapak nyedekain dia, hatinya dia kan jadi nggak keras, jadi lembut. Hajat-hajatnya terkabul, dianya sehat, usahanya bapak sukses gitu. Jadi kok gitu Pak Haji? Lah kan yang nyedekain bapak, duitnya bapak bukan duitnya dia kan. Otomatis bohong, bapak nggak kepincut tuh ketarik. Obatnya ya buat dia sembuh, bonusnya bapaknya sakit. Daripada bapak yang dibikin sakit, mendingan anak aja yang bikin sakit. Gue bisa ngobatin, kalau gue yang sakit, gimana yang cari duit? Begitu istilahnya. Walaupun istilahnya ibunya bukan ibu sambung, nggak apa-apa, bikin. Nah airnya itu dibikin apa, kita bawalah ke rumah sakit buat syarat doang dia makan. Apa nasi liwet, apa nasi apa, pura-pura besuk, makan dong. Atau bikin agar-agar, atau bikin puding, nanti kan dimakan tuh. Nah itu pakai air cebokan, sembuh. Oke? Terkabul? Sip. Pasti. Naik dong biar punya di 10 miliar. Ayo naik kuda. Ya, makasih ya, Pak. Ya. Jangan sampai dikawinin kuda ya. Jangan sampai dikawinin kuda. Assalamualaikum. Ya. Nggak bisa dibohongin orang, pasti yang dicari duit. Anak biar kasihan lah. Kalian nggak nolong kita, siapa lagi? Ayo. Udah nggak apa-apa. Tinggal di mana? Tinggalnya tadinya di Jakarta Pak Haji, di Senen, di Keramat. Baru hari Rabu pindah ke kota wisata Cibubur. Karena rumah yang di Keramat dieksekusi. Baru kemarin gitu. Alhamdulillah Pak Haji. Gitu. Maksudnya dilelang? Enggak, udah dieksekusi. Oh, eksekusinya gimana? Dari pengadilan. Oh iya. Yang tadinya kan rumah itu rumah dari warisan suami. Terus jatuh ke suami, ya kita semaksimal sih udah berusaha lah gitu. Awalnya kan suami main di kapal takbut, angkutan batubara gitu. Nah dalam perjalanannya itu kan biasalah kita berhubungan dengan bank. Terus kita ngambil kapal untuk kredit di bank. Cuman kan biasanya orang bank itu kan meminta jaminan tambahan. Kenapa dikasih? Nah itu dia Pak Haji. Goblok. Bener Iya. emang goblok. Goblok. Udah bukan goblok lagi. Dah kata udah apa namanya tuh Pak Haji. Super Gitu. goblok. Ih beneran. Lebih dari super kali Pak Haji. Saya juga bingung gitu. Jadi mungkin suami kan niatnya mah namanya usaha pengen bener lah istilahnya ya gitu. Dia nggak ada. Emang minjem berapa? Itu biaya kapal itu kurang lebih dari Singapura itu sekitar 14 miliar tahun 2008. 14 miliar? Iya. Tahun 2008 itu dapat untuk yang takbutnya aja. Karena untuk tongkangnya aja maaf Haji. Karena takbutnya kita punya. Jadi kita nyari yang itunya aja gitu. Nah waktu itu dengan Bank BNI. Nah akhirnya habis kan Pak Haji. Maksudnya ya biasa kalau orang bank kan kalau yang pinter mah yaudah lu nanti dapat lagi gitu, asal lu naruh lagi lah jaminan apa. Ditaruh rumah, ditaruh kantor, semua udah ditaruh Pak Haji. Aduh. Semuanya ditaruh. Ya terakhir itu tahun 2015 kalau yang rumah Keramat itu karena dia rumah ya warisan gitu ya, ada historisnya, karena mau dilelang. Akhirnya kita minta bantuan biasa sama funder gitu Pak Haji buat nalangin gitu. Karena berharap kapal yang mau dijual-jual itu kita masih bisa buat bayar. Nah akhirnya ditalangin sih, memang ada namanya Pak itu. Karena dia emang di agent properti juga mainnya gitu. Kalau agent properti kan ya karena jaminannya rumah mau nggak mau jadi AJB gantung, akte jual beli intinya gitu. Awalnya dari situ, terus ya udah akhirnya 3 bulan kita nggak bisa melaksanain, minta waktu mundur akhirnya karena
memang niat kita nggak jual rumah itu. Jadi memang si orang itu nebusin dari BNI sesuai dengan harga yang mau dilelang. Nggak ada seperak pun yang masuk ke rekening kita. Artinya kan memang kita nggak niat lah buat ngejual gitu. Karena berapa maksudnya biar nanti bisa nebus lagi. Gitu. Sekarang hajatnya apa datang ke RDAY? Hajatnya karena suami masih ini untuk usaha di minyak sama kapal itu bisa istilahnya maju lagi gitu, pesat lagi gitu Pak Haji. Gitu, karena bangkit lah gitu. Yang harus sholat tobat. Iya. Sholat tobat 18 plus 50, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud. Paksain baca Quran 12 juz, kalau nggak bisa baca Quran sedekahnya ekstrim, itu aja. Ada lagi? Ya, ya mungkin karena di jalannya belum yang benar-benar ini kali ya Pak Haji ya. Pokoknya paksain, kalau bisa ibadah ekstrim, kalau memang nggak bisa ya udah sedekah ekstrim, itu aja, nggak ada lain-lain lagi, nggak ada. Kalau misalkan kayak di saya sama suami, apa ada sesuatu yang maksudnya kayak halangan apa gitu Pak Haji gitu? Nggak ada halangan apa, kurang sedekah doang. Gitu ya, Pak Haji. Wah iya. Haji Marco saya paksain suruh sedekah. Pertama dia datang ke sini naik Mitsubishi warna putih, sedekahin. Gue pulang naik angkot, sedekahin. Dia datang lagi naik Grand Max, sedekahin. Dia sedekahin lagi, toko materialnya isinya. Alhamdulillah asetnya nambah. Kalau kita kan asetnya berkurang karena sedekahnya kurang. Ibu tinggal sedekahin aja apa yang ibu bisa sedekahin. Kalau emang ibu nggak bisa ya ibadah ekstrim. Terus apa lagi? Ya sini beberapa lagi ada project juga sih Pak Haji. Ada beberapa project lah gitu. Maksudnya pertanyaannya apa? Iya maksudnya kan kayak suami tuh ada beberapa kerjaan sama temennya. Maksudnya karena sekarang gini Bu, kalau kita nggak sedekah, buat apa kita ngerjain? Daripada minus. Lah itu suami ibu beli takbut yang ada malah minus. Aset rumah dilelang. Sedekah Bu. Karena arti sedekah tuh tolak bala. Itu. Paksain sedekah. Kalau nggak sedekah udah nggak usah kerja. Kenapa? Daripada dikerjain minus. Jadi biar lancar jalan pokoknya sedekahnya yang sedekah. Sedekah paksain. Sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat Barokah 1 juta jangan bolong. Sholat badiah qobliyah jangan bolong. Kalau nggak ntar minus. Kan ibu minus. Balikin lah dengan sedekah. Balikin. Berarti sedekah luar biasa Pak Haji. Kan arti sedekah tolak bala. Balanya banyak. Tutup pakai sedekah. Gitu. Balanya banyak. Tutup pakai sedekah. Terus apa lagi? Maksudnya kan suami tadi tuliskan ini berjalan enggak katanya gitu ya, coba nanti harus berjalan dan pasti berjalan dong. Harus berjalan dan pasti berjalan. Sekarang ibu mancing. Bu, lagi ngapain? Lagi mancing Pak Haji. Umpannya mana Bu? Nanti dong Pak Haji, kalau saya dapat ikan baru beli umpan. Kira-kira dapat ikan nggak? Enggak. Saya nggak punya uang Pak Haji, minjem. Gue pinjam duit 10.000 buat beli umpan, mancing 10.000, dapat ikan 100.000, jual, bayar 10.000, kantongin 90.000. Emang sedekah minjem boleh? Ya boleh lah, maksudnya nggak boleh lah kita aja makan boleh ngutang. Ini roti kan boleh ngutang, pakai kartu kredit bayar tadi, gesek. Kalau nggak ada duit, gimana? Gesek. Yang penting anak yatim bisa makan. Begitu, tapi gimana? Yang penting makan roti daripada kita makan beras. Ada lagi? Pokoknya sedekah maksa. Nanti ibu tinggal manggil duit, ajarin manggil duit 10 miliar. Ajarin. Ini ada dikasih uang bibit Pak Haji.
Yang Satu lagi. Terakhir. Itu habis. tiga lembar uang terbesar di Indonesia. Nah, ini ganteng-ganteng, senyum, ceweknya cantik, bergembira. Jadi harus selalu senang supaya rezekinya datang, supaya teman-temannya datang. Jadi ini kita dengan penuh keyakinan supaya rezeki kita datang, pasti Allah memberikan rezeki lewat wasilah yang kita kerjakan. Keyakinannya gitu. Ya. Jadi nanti ada kertasnya, Ibu bisa kembangkan bahasanya. Ini saya contohkan. Ini sampah. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan. Nariknya ke dalam begini. Nah, itu dipanggil. Nenek dia gak mau. Ganteng, ganteng, tadi di atas. ganteng, ganteng, datang ya, datang ke rumah saya, datang ke tempat saya sini, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke rekening saya, undang, ajak, datang ke sini, kawanmu sebanyak-banyaknya dari mana saja, undang, ajak, datang ke sini, kawanmu dari mana saja sebanyak-banyaknya. Saya perlu uang 10 miliar bulan ini. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan. Undang ya, ajak ya, datang ya ke sini, kawanmu dari mana saja sebanyak-banyaknya. Itu diulang-ulang, ucapan seperti tadi diulang-ulang, sekali prakteknya bisa 9 kali, waktunya bebas, boleh habis sholat atau waktu-waktu yang lain, pagi, siang, sore, malam, waktu-waktu longgar. Sah? Tapi harus yakin. Kalau nggak yakin nggak bisa. Ini mancing lagi, Bun. Ajar lagi. Bisa? Bisa. Iya dong. Ibu tuh cuma sedekahnya kurang. Kalau saya lihat sedekahnya kurang. Coba sedekahnya. Hajar. Oke? Oke. Sip. Yuk. Boleh. Ada artis. Nggak tahu Pak Hadi udah lupa kayaknya masih Rohma. Iya. Senyum. Senyum. 1, 2, 3. Ya. Sip. Terkabul ya. Sip. Sekali lagi ya. Saya dia 10M ya. 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 Mari Pak Haji. Ya. Amin. Ya, terima kasih. Tinggal di mana, Bos? Tangerang. Yuk. Sehari-harinya apa, Bos? Sehari-harinya saya jualan pupuk di sekolah, istri laundry di rumah. Pupuk. Buku. Iya. Bukunya jualan di sekolah. Jualan bukunya di sekolah. Betul. Buku apa? Buku paket seperti K13, kurikulum merdeka, kurikulum nasional, seperti itu. Pakainya sistem SIP lah, sistem pengadaan sekolah. Jadi ikut program pemerintah. Belanjanya di mana? Belanjanya bisa di Depok, bisa di Klaten, bisa di Solo. Dipercetakan? Dipercetakan. Jualnya di sekolah. Udah pasti beli tuh sekolah? Pasti beli. Nggak ada kompetitor? Banyak.
Kok bisa pilih si bos? Gimana ceritanya? Dulu saya ex Jawa Post Group. Salah satunya saya sempat jadi marketing di Injury Time sebelum keluar. Kebetulan saya juga belajar tentang pengadaan melalui LKPP ataupun Siplah. Begitu kena COVID, ada tantangan dari manajemen. Karena ada pengurangan, saya milih resign tanpa pesangon. Dan alhamdulillah kurang lebih dari 2 bulan dari setelah pengunduran diri, ada rekan saya yang mengirim armada. 1 unit mobil Avanza, saya dipercaya untuk mengawal pengadaan. Dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi milik. Nah, sekarang KRDI apa hajatnya? Yang pertama, hajat saya pengen atau dapat uang 500 juta. Buat apa? Tujuannya pertama, tahun depan pasti orang tua saya berangkat haji. Yang kedua, pasti keluarga ring 1 bisa saya dampingin untuk ke Mekah dan Madinah. Tinggal sedekahnya aja ditingkatin. Lo sedekahnya berapa tiap hari sedekah subuhnya? Tinggal lo tingkatin. Sedekah Jumat barokahnya lo paksain 1 juta. Sholat badiah qobliyahnya jangan bolong gitu. Siapa aja? Kayak contoh anak gua. Besok kalau berangkat haji, anak gua yang kecil, besok kalau berangkat haji visa furodah. Papa, visa furodah nggak keluar, khusus buat lo keluar. Anak gua berangkat furodah, yang lain nggak keluar ribuan. Robin Onsue nggak keluar, anak gua berangkat. Ivan Gunawan berangkat. Siapa? Artis Surya berangkat, 39 artis berangkat. Bini gue berangkat visa furodah. Pakai travelnya apa ya? Maktur. Bukan travel abal-abal. Kalau travel abal-abal nggak ada yang keluar. Berapa bayarnya? 1 miliar. Duitnya dari mana? Dari Allah lah. Lo paksain, lo sebut. Tapi kalau cuman ijab-ijab sampai bibir doar, kalau nggak sedekah ya nggak bisa. Lo mesti paksain sedekah. Makan tahu tempe, yang penting sedekah. Siapa? Makan tahu tempe, yang penting sedekah. Gitu. Kita kan enggak. Makan sehari 3 kali, sedekahnya. Kalau bisa makan sehari sekali aja. Siapa? Yang 2 kali buat apa? Buat sedekah. Paksain buat sedekah, paksain buat sedekah, paksain. Makanya anak saya bilang, "Pak, alhamdulillah ya, visa furodah kita keluar. 2 lupa." Iya. Paksain, Bos. Siap. Paksain. Ini anak gue belum pulang, masih haji. Pulangnya nanti tanggal 26. Terus apa lagi, Bos? Terus saya pengen diteropong oleh Pak Haji. Pengen diteropong. Dulu tahun 2010 kakek saya menjelang meninggal. Itu kakek saya dulu kan ada isinya karena beliau juru kunci makam. Nah, salah satu dari guru spiritual saudara yang di rumah, saya disuruh menghadap untuk menarik ilmu yang ada di kakek saya itu, karena waktu sakaratul mautnya itu susah. Ditarik terus dimasukkan ke tubuh saya. Setelah itu kakek wafat, dan itu benar terjadi. Benar terjadi. Terus 1 minggu kemudian terjadinya gimana? Terjadi meninggal kakeknya. Seminggu kemudian saya dibawa ke Ancol untuk dilarung. Saya pengen memastikan, tolong mohon dengan sangat oleh Pak Haji dilihat apakah di dalam saya ini udah kosong, netral, atau masih ada. Masih ada. Makanya kalau banyak ML sama dia, sebenarnya bukan ML sama dia, ML sama kakeknya. Jadi waktu banyak ML nggak sama dia, sama kakeknya. Tapi waktu dilarung itu berarti belum keluar sepenuhnya, Pak Haji? Yang dilarung apanya?
Saya posisi di atas laut, posisi diputar-putar. Enggak lah, emang ada larung begitu? Enggak ada larung begitu. Yang ada ngeluarin itu, kasih tahu ngeluarin jinnya. Enggak begitu. Ilmu apa itu? Ini coba kasih tahu. Kan yang ada di badan lu ya dikeluarin di badan lu. Masih ada, masih utuh, masih 100% jinnya, hodamnya, kuntilanaknya, gondronya. Jadi kan jelas tadi cerita dimasukkan. Nah, dimasukkan ya tidak dilarung, harus dikeluarkan. Dikeluarkan. Nah, cara mengeluarkannya Masnya bikin air cebokan. Air cebokan itu maksudnya bukan kita habis pipis, babis, pop, terus cebok dari kotor, bukan. Jadi justru kita bikin air ini diisi air galon. Nah, kita bikin pas kita bangun tidur sebelum pipis ya. Sebelum pipis colek di kemaluannya Masnya, ucap, sambil di remes-remes, Bismillahirrohmanirrohim. Nanti ada ini ya. Ini contohnya. Bismillahirrohmanirrohim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua yang jahat-jahat, yang jelek-jelek, yang ada di dalam tubuh saya, baik yang saya cari sendiri atau yang datang sendiri atau atas kiriman orang, semua keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Hasil colekan ini dikobokkan, dicuci. Bukan kanan apa tangan? Tangan kiri. Tangan kita cebok. Ya. Kalau cebok tangan kanan berarti pakai kanan. Jadi ini bukan di sini, tapi masuk bener-bener nempel ya. Karena contohnya begini, nanti begini. Kayak contoh kondom dulu. Ya, ingat kan contoh kondom. Nah, ini coba ceritanya nggak tahu kondom. Coba. Jadi ilmu kondom itu dulu bidan, dokter, promosi kondom untuk mencegah kehamilan kepada masyarakat. Kumpulkan di balai desa. Bu Bidan memberi contoh. Bapak-bapak, ini supaya tertunda kehamilannya, Bapak pakai alat ini Pak ya. Nah, pakai dicontohin kondomnya. Pakai kondom, ini namanya kondom. Nanti makainya Bapak ini buka, dimasukkan ke dalam jari. Baru setelah masuk begini, Bapak baru boleh untuk hubungan suami istri. Nah, 3 bulan berikutnya bunting istrinya, marah-marah dia. Satu desa bunting semua. Karena kondomnya ditaruh di jari. Ini loh Pak, cara masukin kondomnya. Ini kondom. Nah, ini dimasukin Pak. Nah, setelah udah dipakai baru Bapak main. Kondomnya ditaruh di jari, Bapaknya main. Sedesa bunting semua. Nggak tahunya kondomnya nggak dipakai di alat lain, makanya di jari. Protes semua sedesa. Bohong ini, bohong. Jadi ibu-ibu pada bunting, pada demo ke DPR, ke gedung DPRD ya. Iya. Ini gara-gara Bu Bidan nih. Katanya. Emang gimana? Kata Bu Bidan, ini kondomnya dimasukin ke sini ya Pak. Nih, dimasukin contoh nih, masukin ke jari. Bener. Karena orang desa blow on, kondomnya dimasukin ke jari. Setelah dia itu FL sambil begini, kondomnya begini. Ada. Iya,
Jadi nempel ke Ya. ini nempel ke alat kelamin kemaluan kita. Nah, nempel. Ya. 9 kali ngucapnya. Ya. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah sambil digosok-gosok. Bener-bener nempel. Keluar keringetnya. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua yang jelek-jelek, yang jahat-jahat, yang ada di dalam tubuh saya, baik yang saya cari maupun datang sendiri ataupun atas kiriman orang, semua keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Kobok. Kenapa harus atas kemauan dan inisiatifnya sendiri? Agar dia keluarnya itu dengan ikhlas, dengan legowo, tanpa ada syarat, tanpa ada paksaan dari masnya, tanpa ada minta sesuatu kepada mas. Karena kalau kita paksa, kadang iya saya mau keluar tapi saya kasih ini, itu kadang nggak keluar kalau sudah dikasih, tetap sebentar masuk lagi, karena kalau masuk lagi nanti dia akan dapat lagi. Maka kata-kata terakhir ini wajib keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Jadi kalau 9 kali ini diminum untuk sehari. Untuk minum full langsung untuk minum juga boleh. Untuk bikin kopi, bikin teh, masak sayur, pakai ini Bu, sayurnya. Yang lain minum, pakai boleh, nggak apa-apa sekeluarga. Lakukan ini 9 hari. Ciri-cirinya, kalau 9 hari yang pertama terasa gatal di kemaluan masnya, di tubuh kadang sampai ke kaki-kaki terasa gatal, lanjutkan untuk 9 hari yang kedua sampai hilang gatalnya. Jadi kalau gatal nggak usah digaruk, nggak usah bingung cari obat, itu karena dia bergerak mau keluar sampai bersih. Jadi kalau sudah terasa gatal, jangan berhenti, terus sampai benar-benar hilang. Kalau 9 hari pertama belum terasa gatal, ulangi 9 hari kedua sampai terasa gatal. Belum, ulangi lagi. Karena benar-benar masuknya beneran dengan penuh kesadaran masuknya ke tubuh masnya. Tanpa terasa sudah menyatu, mendarah, mendaging. Iya. Jadi masuk ke aliran darah. Bisa? Insyaallah. Pasti bisa. Pasti bisa. Pakai. Cebokan itu Pak Haji, kalau air cebokan yang ibu buat anak-anak biar anak-anaknya Nurut. itu sama caranya Sama. kayak yang tadi. Sama. Banyak hajat. Hajatnya aja Hajatnya. ngomongnya. Maunya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang B, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Anak saya nurut, patut, prestasi, pinter, beasiswa, jadi menteri, jadi presiden. Nanti anaknya jadi presiden. Amin. Kan dipraktekin. Anaknya diterima di IPB, jalur undangan. Anaknya diterima jadi pramugari. Sekarang udah terbang. Anaknya ranking SMA. Anaknya ranking SMP. Anak saya dokter yang pertama. Nomor 2 dokter, anak saya nomor 3 dokter. Ini nilai rapot SMA anak saya hasil cebokan. 95 paling rendah, 97. Lupa padahal. Alhamdulillah Pak Haji, 1,5 bulan yang lalu saya terlintas ada RDAY dan saya langsung praktekkan tanpa seizin Pak Haji. Semoga Pak Haji mengizinkan. Itu Bos,
Kalau bos nggak privat, kita nggak bisa ngomong berdua. Bos sampai kapanpun nggak tahu kalau hodamnya masih ada. Yang kasihan siapa? Istri. Jadi istri kalau ML sama lu tuh bukan sama lu, sama hodam. Gitu kan kasihan. Itu. Kedua, ketiga, lu boros. Ada uang masuk 10, yang keluar 11. Masa minus 1. Itu sepertinya punya mobil cicilan. Seperti punya mobil pinjaman. Seperti punya motor cicilan. Wah, dia tajir lo punya mobil pinjaman. Enggak lah. Nah, makanya keluarin dulu tuh hodamnya yang ada di badan lo. Keluarin yang ada, paksa suruh keluar. Siap aja. Supaya apa? Supaya nggak ngerongrong. Bos makan sepiring, hodam makannya sebaskom. Kita minumnya segelas, hodam minumnya seember. Namanya jin, gondruwo, makannya kan rakus. Gragot, namanya lempor, gondruwo ya kan? Ibu kalau lagi main, suami Mana mikir. Mik. Jadi kalau ada lagi ada jinnya atau itunya arwahnya kakeknya dinempel di suaminya pas lagi habis main, lu memang hebat, lu jangan lu mantap, kayak gitu. Iya, karena kakek-kakek. Oh iya. Padahal kan suaminya baru umur 30-40 bahasanya. Jangan sampai kayak yang dari Batang kemarin Pak Haji. Di sini bertengkar suami istri. Ditanya Pak Haji, nenen terakhir kapan? Memel terakhir kapan? Rebu kemarin. Enggak. Enggak, akhirnya. Enggak. Lama Pak Haji, hampir sebulan. Istrinya bilang Rebu kemarin. Jadi yang nenen siapa? Jinnya lah. Hodamnya lah. Tuh kalau nggak privat nggak ketahuan. Kalau privat kita kan jadi ngomongnya terus terang karena kan nggak ada orang. Iya. Tapi kalau kita tadi nih banyak tamu, ya nggak bisa lah. Kita mesti privat begini. Lebih baik kita rugi 10 juta buat sedekah. Tapi kan kita ketahuan. Iya. Saya bilang kapan terakhir ML? Kemarin Pak Haji. Nah enggak, istilahnya kemarin tuh tanya minggu lalu. Tapi istrinya bilang kemarin Rebo papa kan habis nenen. Loh siapa yang nenen? Berantem. Kata suaminya udah lama, beberapa bulan tahu. Ya kemarin itu aja. Sama ini Pak Haji. Kalau nggak privat nggak ketahuan. Betul. Makanya kalau paksain privat, biar apa? Biar kitanya jelas. Iya. Terbuka, nggak apa-apa orang suami istri kok. Iya. Ya gara-garanya gelut ya karena nenen. Datangnya tuntunan, pulangnya masing-masing. Sama ini Pak Haji. Emang tadi saya kesini juga, istri nggak tahu kalau saya ajak privat. Tahu-tahu tak ajak foto bareng. Oh iya? Iya. Dia nggak tahu kalau saya sodako ekstrim 10 juta. karena beliau kan langsung naik ke lantai 2. Saya ke bagian informasi. Tahu-tahu saya panggil, kenapa? Udah foto aja. Tahu-tahu dapat nomor ini ditanyain gitu. Punya duit dari mana gitu Pak Haji? Oh iya, duit dari mana? Alhamdulillah Pak Haji, emang sebelumnya saya udah ngamalin, dan kemarin jam 2:14:15 saya ada uang masuk. Dan saya langsung ke sini, tujuannya bukan privat pertama, ikut seminar Mbak Dian. Mbak Nadia tadi. Nadia. Karena di perjalanan tadi sempat ada macet, saya juga santai aja karena live saya lihat di YouTube aja. Akhirnya Sampai sini jam berapa? Sampai sini sudah tanya jawab Pak Haji. Sudah posisi tanya jawab. Oh iya.
Ya, tapi saya ngikutin dari awal, mulai dari YouTube itu on sampai selesai saya ngikutin di perjalanan saya ngikutin karena saya juga bawa anak-anak, saya bawanya santai aja. Oh, santai. Iya, yang penting kan tujuan saya sampai sini dulu. Gitu. Nah, terus yang kedua Pak Haji, waktu mertua saya sakit, mertua ibu itu sakit, sempat terapi di tempat saya dan salah satunya kita juga datang ke tempat kiai. Nah, ibu itu kan dikasih minuman, saya pun dikasih minuman. Nah, sempat pulangnya itu dibawain raja Pak Haji. Nah, raja itu kemarin rencananya pas malam Jumat kemarin mau saya larung. Nah, saya izin sama istri dulu. Sudah ada CD yang 9 kali dipakai belum? Karena sebagai pengganti itu saya mau pakai CD dari istri. Nah, istri lagi nyiapin. Nah, tolong nanti Pak Haji kasih arahan. Setiap pintu kurang lebih ada 7 pintu, itu di atasnya kita ada rajahnya. Terbungkus dari kertas, dilakban, saya nggak tahu isinya apa. Dan sebenarnya waktu itu juga saya nggak mau tahu karena goalnya pada saat itu ibu saya sembuh. Ibu saya sembuh. Gitu. Ibu mertua. Dan alhamdulillah ibu mertua sekarang lebih baik dari sebelumnya, lebih baik dari sebelumnya, lebih baik dari sebelumnya. Gitu. Tadinya berat badannya itu nggak ideal, sekarang alhamdulillah ideal dan sekarang udah tinggal di kampung, tinggal sama suaminya, saya berdua sama istri. Cuma masih ada rajah itu dan saya kepikiran itu. Nah, karena di sini nggak boleh di sini nggak boleh mikir, saya kepikiran terus Pak Haji. Jangan. Nah, akhirnya dilarung aja. Pasti harus ketemu Pak Haji supaya ini Pak Haji bisa neropang saya. Iya masih ada. Ya. Nah, kalau yang raja itu bagaimana Pak Haji? Dilarung, di laut, dilarung. Nanti gantinya raja pakai cadar bekas pakai taruh di atas wung-wungan itu. Siap. Manjur. Siap. Bos, paling manjur tuh buatan kita sendiri, bos. Siap Haji. Daripada kita pesen-pesen sama orang terima jadi. Nanti apa? Pada saat kita meninggal mau masuk surga, dia pasti perhitungan. Siap Haji. Kan lo pernah pakai gua. Kapan? Lah dulu waktu lo nyari pelaris. Bayar. Kan gua udah bayar maharnya. Itu maharnya. Hariannya makanan gue mana? Gaji gue mana? Pahala kita buat dia. Kurang, dosa dia kasih kita. Masuk kita neraka paling bawah. Buat apa bos dunia? Udah aja kita yang alami aja, yang buatan kita sendiri aja. Siapa aja? Dalam kita, ini kita sendiri. Udah tenang aja. Manjur. Oke? Kalau Pak Haji, kalau celana dalam itu 9 hari itu maksudnya gimana Pak Haji? Jadi kalau mbaknya mau sholat kan kotor, dicopot dulu mbaknya buat sholat. Nanti kalau udah sholat pakai lagi. Atau kalau basah takut gatal dikeringin dulu atau di hair dryer. Tapi jendela harus ditutup rapat, takutnya tetangga pada mati. Ya kotor. 9 hari manjur mbak, nih mendung, lempar ke atas, kalau nggak langsung matahari keluar, terus orang maghrib pagi langsung bulan. Bisa? Siap, bisa Pak Haji. Ajarin nyentangin duit cair 10M tiap bulan. Ada lagi? Apa? Ada lagi Pak Haji. Kalau dari saya kan minta arahannya Pak Haji ya, minta clue-cluenya dari sedekah ekstrim, dari ibadah ekstrim, dari riado ekstrim. Ada kemungkinan yang saya pilih terlebih dahulu kan ibadah ekstrim, karena kan baca Quran 12 siap juz. ya. Saya sih sebelum ke ADAJ pernah mengalami menjalanin yang sedekah ekstrim. Emang terwujud Pak Haji, wujud nyata. Saya sudah merasakan. Ini saya mulai lagi setelah kodam ataupun orang yang ngirim ke dalam tubuh saya ini keluar, saya akan memulai lagi dengan yang netral maksudnya Pak Haji. Nah, mohon wasilahnya. Iya kan belum dikeluarin itu. Iya. Buat apa? Misalkan saya ajarin, dianya dengerin. Ngapain? Saya kan dari tadi nggak mau ngomong kenapa? Karena kan yang di dalamnya ntar dengerin. Mendingan dikeluarin dulu. Udah keluar masih nanti privat lagi di sini kita ajarin caranya. Kaya raya. Kalau sekarang kita ajarin, dianya yang nikmatin, masnya nggak nikmatin boro-boro.
Kok gitu Pak Haji? Lah dianya lebih beringas untuk Siapa? rezeki. Makanya nggak saya keluarin, clue-nya ngapain, senang di dia. Yang penting Masnya keluarin dulu Siapa aja? kodamnya yang ada di badan. Siap. Gitu. Kasiannya siapa? Keluarga lah. Siap. Masa cuma nyicipin sepiring, tapi hodamnya makannya sebaskom. Bisa? Bisa. Kalau dari istri aja. Nggak ada, bersih. Bersih. Ini doang yang itunya. Ada hodam ini mah nggak ada. Ya, kalau saya Ada mengaku. sih tete 2. Itu buat saya Pak Haji, Oh, jangan iya, iya, ikut-ikutan. Saya nggak nganggap gean lagi ya. Ajarin, nyentongin duit. Mas satu lagi Pak Haji. Satu lagi, Pak Haji. Apa? Kan saya ada laundry di rumah Pak Haji. Pikir saya kalau laundry di rumah itu kan bisa sembari ngomong anak kayak gitu. Ada yang bantuin sih Pak Haji. Cuman Pertanyaannya apa? pertanyaannya laundrynya itu biar tambah gede apa biar Jangan ada lembaknya yang nggak ganti 9 hari dilapin di mesin laundry. Rame. Banyak orderan. Rame. Nanti rame, orderannya rame. Banyak. Iya, kemarin udah Penghasilannya nyobain. 10 miliar, 10 juta. Penghasilan sebulan 10 sehari 10 juta. Sehari tak 10 juta. Tuh ada cara manggil, ada. Ada Pak Haji. Tuh alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Tuh ada contohnya. Manjur banget. Ada Iya. lagi? Maksudnya laundryannya biar rame apa biar apa Sehari untung bersih 10 juta. apa sih istri cuman ibadah ekstrim aja gitu biar suami dapat Ibadah rezeki. ekstrim aja, ngapain buka laundry? Istri saya nggak buka laundry, istri saya nggak bisnis, istri saya di rumah aja. Ngurusin anak, masak, ngurusin anak. Kadang nganterin anak, ngedrop di rumah lagi, nggak ngapa-ngapain. Oh, jadi laundrynya biar kayak gitu aja ya Pak Udah Haji? aja biar kayak Kan gitu. soalnya ada yang butuh gitu loh Pak Haji, ada tetangga yang bantuin di situ tuh emang orangnya bener-bener butuh. Kalau dia kerja di situ dapat penghasilan gitu loh Pak Haji. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Jadi Istri saya udah di rumah aja. fokus buat ibadah aja ya Pak Haji sama ini keluarga. Banyak orang kerja, boleh titelnya dokter, tapi dia berangkat haji kemarin nggak keluar visa furodahnya, karena dia nggak berani pakai travel yang terkenal namanya Maktur. Coba kalau dia pakai Maktur, keluar visa furodahnya. Dia ikut travel yang abal-abal. Coba dia pakai kayak kemarin Ipan Gunawan, artis. Kan kita berangkat semua tuh, nggak ada yang nggak. Paksain, ini kan kita maunya apa ya? Pakai travel yang cuman bayar hajinya cuman 600, ya nggak keluar lah bos. Nah lu paksain, jadi mbaknya di rumah aja, nyerpis suami. Istrinya dia hobinya nyerpis Haji Marco. Coba lihat. Tapi ini masih ada kodamnya gimana Pak? Nah, Masih ada Nya waktu ML pakai topeng. Enggak lah, nanti kan dikerjain pulang dari sini kan langsung keluar. Siap aja. Langsung keluar. Biasanya Mbak, kalau ada khodamnya, itu alat kelaminnya ada tai lalatnya. Coba periksa dulu ada tai lalatnya enggak. Coba buka dulu. Jadi humor. Ya, siap. Humor.